Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pastinya sehat selalu ya. Nah, jadi di sini saya akan mengajarkan sedikit cara untuk bikin ayam Kentucky dengan bumbu kersane supaya mendapatkan hasil yang renyah, enak dan juga praktis yang pastinya. Nah, selanjutnya sekarang saya akan menunjukkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah takaran atau saran penyajian. Untuk daging 1 kilo ini adalah daging segar, daging ayam segar disayat supaya matang sampai dalam. Terus yang kedua, supaya bumbunya cepat meresap. Nomor 3, supaya digoreng makin cantik, hasilnya mekar nantinya teman-teman. Jadi untuk daging 1 kilo tepungnya cukup setengah kilo saja. Jadi perbandingannya 1:1,5 antara daging sama tepung. Nah, lalu untuk setengah kilogram tepung terigu, bumbunya cukup 1 sendok makan penuh atau mundung. Ini untuk bumbunya dalamnya kayak gini. Nah, jadi 1 sendok makan penuh untuk tepung terigu setengah kilo dicampurkan ke dalam tepung. Terus untuk dagingnya juga perlu dikasih bumbu kersane secukupnya saja. Nah, jadi ini tadi daging yang sudah dimarinasi, lalu ditambahkan sedikit air supaya bumbunya bisa tercampur merata ke dalam daging. Nah, ini adalah air. Untuk airnya bebas, boleh pakai air keran, galon, sumur, boleh. Kalau di rumah ada air es lebih bagus. Air es dicampur putih telur atau soda kue. Kalau bikin ayam Kentucky bagusnya pakai air es dicampur soda kue. Kira-kira airnya 1 gelas. Lalu soda kuenya cukup seujung sendok saja supaya tidak merusak rasa. Lalu soda kuenya dicampurkan ke dalam air, diaduk. Kalau mau pakai putih telur juga sama. Kira-kira airnya cukup 1 gelas air es tadi. Lalu putih telurnya cukup 1 butir. Putihnya saja dicampurkan ke dalam air, lalu dikocok sampai keluar busa. Tapi kalau air es dicampur putih telur, bagusnya untuk ikan air tawar kayak lele, gurame, jair, biar tambah nempel bumbunya atau tepungnya. Nah, di sini saya akan bikin ayam Kentucky. Tapi ini karena dagingnya cuma 3 potong, tadi kira-kira 1/4 ini. Nah, terus saya pakai tepung terigu 1/4. Nah, ini kira-kira 1/4, tadi saya hitung 10 sendok. Terus untuk tepung terigunya ini juga bebas, boleh pakai merek Dahlia, Cakra, Segitiga, Teguh, apa saja boleh. Yang penting tepung terigu, jangan pakai gula pasir, takut tidak pas. Nah, untuk daging 1/4 ini tepungnya tadi cukup 1/4. Terus untuk tepung terigu 1/4, bumbunya cukup 1 sendok makan peres atau rata. Jadi 1 sendoknya tidak mundung karena tepung terigunya cuma 1/4 kilo. Nah, kira-kira kayak gini ya teman-teman, kelihatan kan? Nah, lalu dicampurkan ke dalam tepung. Terus diaduk sampai merata supaya asinnya tidak bergerombol. Nah, ini tepung terigunya sudah merata dengan bumbu kersane. Terus sekarang saya akan ulangi sekali lagi untuk takarannya. Untuk tepung terigu 1/4, bumbunya cukup 1 sendok makan rata tadi. Nah, kira-kira kayak gini. Kalau tepung terigunya setengah kilo, bumbunya 1 sendok makan penuh. Nah, penuh. Terus kalau tepung terigu 1 kilo, bumbunya 2 sendok makan penuh dicampurkan ke dalam tepung. Untuk dagingnya tadi juga perlu dikasih bumbu kersane untuk marinasi. Supaya tambah harum, ini dagingnya juga bisa dikasih tambahan bawang putih yang ditumbuk, dilumurkan ke dalam daging. Tunggu 5-10 menit hingga bumbunya meresap. Nanti digoreng jadi tambah harum, bisa sampai ke Turki baunya. Nah, terus untuk waktu marinasinya itu lebih lama lebih bagus. Boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam boleh. Tapi dengan catatan harus dimasukkan ke dalam kulkas
supaya tidak bau. Nah, ini karena minyaknya sudah tua, sekarang langsung saja untuk cara pembuatannya. Anggap saja ini untuk marinasinya sudah semalaman, udah asin sampai ke dalam tulang. Nah, ini untuk cara pembuatannya, pertama dagingnya dimasukkan ke dalam air, dibasahi supaya tepungnya bisa menempel. Ini tadi diingat ya teman-teman, daging ayam mentah disayat. Ini paha disayat ke bawah searah dengan tulang, jangan motong. Takut nanti waktu ditepungin jadi pada tugel, jadi pada peritil ya teman-teman. Nah, ini pertama dagingnya harus dibasahi. Terus setelah dibasahi jangan lupa ditiriskan supaya tidak merusak tepung, tidak cepat menggumpal ya teman-teman. Nah, dimasukkan ke dalam tepung. Terus selanjutnya untuk cara meremasnya ini penting banget. Ini adalah untuk menentukan hasilnya bagus atau tidak. Nah, untuk cara meremasnya, tangan pertama diusahain jangan sampai basah supaya tepungnya tidak nempel lengket di tangan. Tangan harus tetap kering. Nah, supaya tangan tidak basah, pertama diambil tepungnya untuk ngubur si ayam. Nah, jadi ini pahanya harus dikubur supaya tidak jalan ya teman-teman. Nah, terus udah dikubur ditekan-tekan supaya bisa masuk ke sela-sela. Nah, udah ditekan-tekan, diremas lalu dibalik. Nah, dikubur lagi, ditekan-tekan, diremas, dibalik. Untuk cara meremasnya cukup pakai ujung jari, jadi ditunyuk-tunyuk, jangan diremas tapi ditunyuk-tunyuk lah ya teman-teman. Dikubur lagi, tekan-tekan, lalu ditunyuk-tunyuk. Nah, dikubur lagi, tekan-tekan, ditunyuk-tunyuk. Terus supaya hasilnya tambah tebal, ini dagingnya bisa dimasukkan ke dalam air sekali lagi, dibasahi. Jangan lupa tangan tidak boleh ikut terendam, takut mendok basah ya teman-teman. Nah, jadi dikubur dagingnya saja. Setelah itu jangan lupa ditiriskan. Nah, udah ditiriskan lalu dimasukkan ke dalam tepung. Setelah dimasukkan ke dalam tepung, dikubur lagi, tangan tidak boleh basah. Diingat-ingat, kelihatannya sepele tapi itu sangat penting. Kalau tangan sampai basah, nanti tangannya yang keriting, gorengannya atos ya teman-teman. Nah, jadi harus tangan tetap kering, dikubur, tekan-tekan, remas, balik, kubur lagi, tekan-tekan, diremas, dibalik. Nah, cukup simpel ya teman-teman, yang penting diperhatiin. Nah, terus kalau ini tepungnya sudah tercampur merata, udah pada pegangan ke dalam daging, sebelum digoreng ini dagingnya harus digibas. Nah, ini belum tua, ini agak gulai teman-teman. Nah, dikubur ini supaya tambah tebal. Saya ulangi lagi ya teman-teman, dikubur-kubur, tekan-tekan, diremas, dibalik. Nah, ini udah tebal ya teman-teman. Sebelum digoreng digibas supaya keriting, renyah, sama minyaknya tidak cepat kotor. Nah, kan cantik banget ya teman-teman, kayak Jessica Iskandar ini udah cantiknya teman-teman. Nah, itu digoreng. Nah, ini saya juga masih punya satu lagi. Tadi kan saya bilang bumbu kersane, bumbu Kentucky serbaguna. Jadi di sini saya akan coba untuk goreng terong. Kalau terong ini bagusnya yang warnanya ungu, supaya ditepungin tidak gampang rusak atau ambrol. Nah, terong juga ini tidak usah dikasih tambahan bumbu, cukup tepungnya saja yang dikasih bumbu. Pertama langsung dibasahi, dimasukkan ke dalam air. Nah, setelah dibasahi jangan lupa ditiriskan lalu ditepungin. Dikubur lagi sama kayak bikin ayam Kentucky tadi ya teman-teman. Nah, jadi kuburi, ditekan-tekan supaya tepungnya bisa pegangan. Nah, itu dibalik. Terus kalau teman-teman pengen tepungnya tambah tebal, tinggal dibasahi lagi, dimasukkan ke dalam air. Tangan tidak boleh basah. Nah, udah tiriskan segini lalu dikubur lagi. Nah, ditekan-tekan supaya tepungnya bisa pegangan. Nah, dibalik, dikubur lagi, ditekan-tekan. Kalau terong jangan diremas, nanti jadi peritil ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Ini untuk hasilnya yang pastinya nanti crispy banget.
Nah, demikian adalah cara bikin ayam Kentucky dari saya menggunakan bumbu kersane, bumbu Kentucky serbaguna. Nah, saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan berhasil ya teman-teman.